Nasihat Erick Thohir untuk Alkan Bagot. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta bek tengah Alkan Bagot membuka diri agar dirinya bisa dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Tentu Alkan mesti membuka diri. Dia pemain berpotensi, namun tim nasional Indonesia adalah soal tim bukan individu, ujar Erick di Jakarta. Dia menyarankan Alka supaya mencari kecocokan dengan visi dan misi pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong. Erick menekankan, ego mesti ditekan supaya semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk membawa tim nasional Indonesia ke arah yang lebih baik. Alkan harus memiliki komitmen untuk membangun timnas, kata pria yang juga menteri BUMN itu. Menurut Erick, Alkan harus memikirkan kembali posisinya di timnas Indonesia, sebab dia menilai Alkan memiliki potensi lebih besar untuk berprestasi ketika memperkuat skuad berjuluk Garuda itu. Kesempatan untuk berprestasi itu jauh lebih besar daripada ketika dia bergabung dengan timnas negara lain. Alkan perlu memikirkan nilai-nilai yang didapatkannya saat bersama timnas Indonesia, tutur Erick. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak memasukkan nama bek tengah Alkan Bagot dalam skuad yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada September tahun 2024. Shin memang tidak membeberkan alasan kenapa dirinya menepikan pesepak bola berusia 21 tahun yang kini dipinjamkan klubnya Ipswich Town ke Blackpool itu. Erick Thohir memastikan bahwa dirinya menghormati kebijakan apapun yang diambil Shin Tae-yong terkait timnas. Coach Shin memiliki prinsip dan kebijakan yang keras. Saya harus menghormati itu, ujar Erick. Alasan Meis Hilgers pilih timnas Indonesia. Meis Hilgers mengutarakan bahwa keluarga menjadi alasan dirinya memilih menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Meis Hilgers merupakan bek tengah klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Twente. Nama pemain berusia 23 tahun ini, beserta pemain PSV Zwolle, Eliano Reitendere, menjadi pembicaraan hangat setelah keduanya diumumkan oleh Erick Thohir akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga tanah air. Meis mengaku bahwa pengaruh keluarga sangat kuat baginya dalam menentukan pilihan. Saya berasal dari Amersfoort, sebuah kota di provinsi Utrecht, Belanda, dan di sana keluarga Indonesia saya tinggal, ujarnya di YouTube resmi FC Twente. Seluruh keluarga sudah menunggu momen ini. Semoga hal itu akhirnya terjadi. Sekarang saya sudah memutuskan, dan semua orang sangat bangga, termasuk saya sendiri, untuk memulai petualangan. Ia pun menjelaskan lebih lanjut soal hubungan dekatnya dengan keluarga dari sisi Indonesia tersebut. Saya habiskan tiap akhir pekan bersama keluarga Indonesia, dan pergi ke gereja bersama mereka pada hari Minggu. Setelah itu, kami makan dan habiskan waktu bersama. Hal ini sangat memengaruhi saya secara pribadi. Ini juga sangat penting bagi mereka. Keluarga sangat senang saya akan bermain bagi Indonesia. Mereka semua sangat bangga, sangat senang. Sayang, kakak dan nenek sudah tidak bersama kita lagi, tetapi mereka pasti bangga mengetahui aku akan bermain untuk Indonesia. Ia pun menjelaskan bahwa faktor keluarga ini membuat keputusan bermain bagi timnas Indonesia menjadi pilihan mudah. Tentu saja, saya berasal dari Belanda dan timnas Belanda sangat hebat. Namun, Indonesia penting bagi saya, ujar sang pemain. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat usai tahan imbang Arab Saudi. Ranking Timnas Indonesia di peringkat FIFA melesat usai menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sport City pada hari Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Perolehan 1 poin ini pun sudah cukup membawa skuad Garuda naik ke 3 peringkat. Pada pertandingan ini, timnas Indonesia lebih dulu membuka keran gol melalui aksi Sandy Walsh di menit ke-19. Namun, keunggulan itu tak mampu dipertahankan skuad Garuda setelah Musab Fajr Al-Juwair mencetak gol penyeimbang di menit ke-45+3. Arab Saudi sebenarnya bisa saja mengamankan 3 poin di pertandingan pembuka grup C ini. Namun upaya itu gagal terwujud lantaran Martin Paes tampil gemilang di bawah mistar gawang timnas Indonesia.
Tercatat ada 3 peluang emas di babak kedua yang mampu digagalkan Martin Paes. Salah satunya menggagalkan tendangan penalti Kapten Arab Saudi. Hasil imbang ini pun membuat Elang Hijau mempertajam rekor tak terkalahkannya di Stadion King Abdullah Sports City menjadi 12 kali. Catatan rekor itu tak mampu mendongkrak posisi Arab Saudi di ranking FIFA. Arab Saudi sendiri saat ini menempati urutan ke-56, berbeda dengan tuan rumah. Timnas Indonesia justru meraup 6,88 poin menjadi 111,5,61 poin dan naik ke urutan 131 di ranking FIFA. Timnas Indonesia sendiri berpeluang memperbaiki peringkat di ranking FIFA pada pekan depan. Pasalnya, skuad Garuda akan menjamu Australia pada laga kedua penyisihan grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 10 September mendatang pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Reaksi Roberto Mancini setelah diimbangi Timnas Indonesia. Roberto Mancini blak-blakan soal hasil imbang 1-1 yang didapat Arab Saudi usai ditahan Timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat, 6/9, dini hari WIB. Arab Saudi gagal memanfaatkan pertandingan kandang di Stadion King Abdullah Sports City lantaran hanya membawa pula 2 poin menghadapi tim paling lemah di grup C, Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Roberto Mancini menyoroti faktor penyelesaian akhir yang jadi penyebab utama Arab Saudi gagal menang lawan Indonesia. Kami memiliki masalah dalam memanfaatkan peluang yang jelas-jelas kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, kami tidak hanya menggunakan hasil sebagai tolok ukur performa kami, ujar Mancini dikutip dari Arya Diah. Statistik pertandingan menunjukkan, The Green Falcons memiliki 18 kesempatan menembak, namun hanya 4 yang tepat sasaran, dan 1 yang jadi gol. Salem Al-Dawsari yang menjadi eksekutor penalti juga gagal memanfaatkan peluang itu pada menit ke-79. Selain penyelesaian akhir, Mancini juga menyoroti soal minimnya para pemain Arab Saudi dapat menit bermain di klub. Para pemain tim nasional Saudi harus berpartisipasi sebagai pemain inti bersama klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan lokal, dan tidak ada solusi untuk dilema ini. Kami hanya perlu mengintensifkan kerjasama dengan mereka, tutur Mancini. Timnas Indonesia yang tampil bagus pada babak pertama unggul lebih dulu lewat gol Ragnar Oratmangun pada menit ke-19. Menjelang babak pertama usai, Indonesia kecolongan gol Arab Saudi yang menyamakan kedudukan jadi 1-1 pada menit ke-48. Arab Saudi mendapatkan penalti pada menit ke-77. Tetapi Kapten Salem Al-Dawsari yang menjadi algojo gagal cetak gol setelah ditepis Martin Paes. Indonesia imbangi Arab Saudi 1-1. Raihan 1 poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menempati peringkat keempat klasemen grup C di bawah Jepang, Bahrain, dan Arab Saudi.